Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama sahabat-sahabat Maton TV. Hari ini saya ingin berbicara tentang lembaga donasi. Kenapa? Karena lembaga donasi akhir-akhir ini menjadi buah bibir masyarakat akibat daripada isu yang menimpa salah satu lembaga donasi yang kita kenal dengan nama ACT atau Aksi Cepat Tanggap, yang sekarang ini menjadi trending di media sosial, yang kini dipelintir menjadi Aksi Cepat Tilep. Organisasi ini memiliki, kenapa saya menganggap bahwa ini penting? Karena banyak sekali hal-hal yang perlu kita ketahui tentang keberadaan atau eksistensi lembaga-lembaga donasi, baik itu di Indonesia atau di luar negeri, juga termasuk di Indonesia. Pertama, saya ingin menyampaikan bahwa ketika saya masih berada di Timur Tengah, saya banyak melihat lembaga-lembaga donasi yang mengatasnamakan dukungan terhadap Palestina, di mana mereka menghimpun dana dari masyarakat dan juga orang-orang ekspatriat yang ada di negara itu, terutama di kalangan umat Islam. Kemudian alasannya bahwa donasi itu akan diberikan kepada masyarakat Palestina yang terdampak akibat perang atau apalah yang terjadi di sana. Nah, saya melihat bahwa fenomena ini begitu marak di beberapa negara, terutama di negara Arab, dan saya melihat dalam kenyataannya bahwa para pengumpul-pengumpul dana ini justru kelihatan mereka hidup mewah dan hidup di atas daripada standar. Karena itu saya menanyakan ke beberapa orang Palestina bahwa apakah dana-dana yang dikumpulkan oleh si A atau si C atau si B itu benar sampai di Palestina. Mereka juga sangat menyaksikan hal tersebut. Artinya belum tentu mereka bisa mengirim semuanya ke target yang ingin dicapai. Nah, di Indonesia juga banyak komunitas-komunitas yang suka atau yang sering menghimpun dana-dana dari berbagai tempat, misalkan di masjid-masjid atau di sekolah-sekolah, dan mereka mengumpulkan cukup banyak dana untuk Palestina. Nah, saya sebenarnya menyaksikan apa yang mereka lakukan, bahwa apakah benar dana yang dihimpun itu benar diarahkan kepada target yang sudah dimaksudkan, karena bisa saja itu diselewengkan. Dan banyak sekali peristiwa-peristiwa seperti itu yang terjadi di negara kita, di mana para pengumpul-pengumpul donasi ini menyalahgunakan tujuan daripada donasi itu sendiri. Banyak lembaga-lembaga donasi yang ada di negeri kita yang sesungguhnya mengumpulkan dana bukan untuk tujuan donasi untuk umat, akan tetapi cenderung mereka memanfaatkan untuk kelompok tertentu, terutama kelompok-kelompok yang anti pemerintah atau yang anti falsafah negara. Dan ini sangat disayangkan, apalagi jika lembaga-lembaga donasi ini memiliki irisan dengan kelompok-kelompok yang mereka jadikan target sebagai pembagian donasi ini, terutama hal-hal yang terkait dengan upaya-upaya untuk melawan pemerintah atau mengacaukan situasi. Dan ini banyak terjadi di negara-negara lain, di mana lembaga-lembaga donasi itu masuk ke wilayah-wilayah lain atau masuk ke negara-negara lain untuk mengacaukan situasi di situ. Karena belum tentu komunitas atau kelompok-kelompok yang diberikan bantuan itu sesuai dengan keinginan pemerintah. Bisa saja berbeda atau beroposisi dengan pemerintah, tetapi mereka kuat karena mendapat dukungan dari luar, terutama dukungan finansial. Nah, kelompok-kelompok ini sesungguhnya sebenarnya sangat menyadari bahwa finansial atau dana itu sangat penting. Kenapa? Karena mereka tidak bisa melakukan apa yang mereka inginkan kalau dia tidak punya dana. Karena itu mereka sangat pandai sekali bersiasat. Mereka tampil di hadapan masyarakat umum dengan penampakan yang seakan-akan bahwa itu adalah kepentingan umum, itu adalah kepentingan masyarakat miskin, itu adalah kepentingan masyarakat lemah, tetapi sesungguhnya dana itu dialirkan kepada kelompok-kelompok ekstrem radikal yang bertujuan untuk melawan pemerintah. Nah, ini sebenarnya menjadi masalah termasuk di negara kita ketika sebuah lembaga donasi memanfaatkan situasi tersebut. Artinya mereka menghimpun dana, tetapi dana itu diarahkan kepada
kelompok-kelompok yang ekstrim atau kelompok-kelompok yang radikal, dan ini tentu akan menjadi ancaman bagi kita semua. Saya tidak ingin mengatakan bahwa lembaga donasi ini begini atau lembaga donasi begitu, tetapi ini adalah satu fakta yang ada di masyarakat bahwa banyak lembaga donasi yang memanfaatkan situasi seperti ini. Sekedar informasi bahwa kelompok-kelompok ini mereka sangat paham betul bagaimana mendapatkan dana. Mereka punya pengetahuan tentang bagaimana menghimpun dana di kota-kota. Mereka juga paham betul bagaimana membuat jaringan bisnis di daerah-daerah pedesaan, terutama yang ada di pinggir pantai. Mereka juga paham bagaimana membuat bisnis yang bisa maju di pegunungan dan lain-lain sebagainya. Artinya ilmu-ilmu tentang donasi ini atau ilmu-ilmu tentang mendatangkan uang ini mereka juga sangat paham. Karena itu kita harus hati-hati terhadap mereka dan kita harus waspada terhadap apa yang mereka lakukan. Karena jika itu terjadi di tengah-tengah kita dan kita tidak sadar tentang apa yang mereka lakukan, itu bisa menjadi bahaya bagi kita. Oleh karena itu saya ingin menegaskan bahwa hati-hatilah di dalam memberi donasi. Hati-hatilah melihat lembaga-lembaga donasi, karena jangan sampai lembaga donasi itu memiliki irisan dengan kelompok-kelompok yang ekstrem radikal yang bisa mengganggu ketertiban nasional kita. Nah, ini perlu dipahami masyarakat agar betul-betul memperhatikan jika ingin menyumbang atau ingin bersedekah harus memastikan bahwa apakah benar sumbangan itu atau dana yang didonasikan itu diarahkan kepada hal-hal yang positif. Karena jangan sampai itu lari ke hal-hal yang negatif. Karena di dalam Al-Quran sendiri kan jelas ada beberapa golongan yang harus diberikan, yang kita harus berikan sedekah, kita harus bayarkan zakat. Itu sama sekali di dalam ayat itu tidak menyinggung tentang kelompok-kelompok yang berusaha untuk menciptakan instability di dalam negara atau kelompok-kelompok radikal atau ekstrim. Sama sekali tidak disinggung hal ini, tetapi sudah jelas pembagiannya. Karena itu sekali lagi saya ingin mengajak kepada seluruh masyarakat Indonesia terkait dengan lembaga-lembaga donasi betul-betul harus memperhatikan bahwa apakah lembaga donasi ini kredibel, apakah lembaga donasi ini jauh dari agenda-agenda terselubung, supaya kita tidak mendukung secara tidak langsung tentang apa yang mereka inginkan di negeri kita. Saya pikir itu yang saya bisa sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya, khususnya terutama kepada agama, bangsa dan negara yang kita cintai ini. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.